If You Can See Me, Part 5, written by Hanane Kosuki. Jangan lupa pasang earphone-nya dulu ya, aku temenin tidur. Aku duduk di atas tempat tidur dengan lampu kamar padam. Menatap bias lampu di bawah celah pintu. Aku tidak lupa untuk mengunci pintu ketika masuk tadi. Aku hanya ingin memastikan jika tidak ada seorang pun yang menghampiri kamarku seperti tadi malam. Atau itu hanya karena aku mengantuk? Aku menghela nafas dalam karena kekonyolanku. Lalu berbaring ke tempat tidur. Apa karena tempat asing? Gumamku. Mataku terpejam dan berbalik membelakangi pintu. Tok, tok, tok. Tak sampai semenit terdengar ketukan halus di pintu. Spontan aku langsung bergerak duduk sembari menatap pintu. Terlihat jelas bayangan seseorang di bawahnya. Nona Hyunjin? Terdengar suara berat Pak Suhun di balik pintu. Sedetik penuh, aku membeku di tempatku. Lalu tanganku perlahan menyibak selimut dan menurunkan kaki. Kau sudah tidur? Tanya Pak Suhun lagi. Sebentar, jawabku. Lalu menyalakan lampu di meja dan berjalan ke balik pintu. Kedua tanganku sempat merapikan rambut sebahuku, lalu membuka pintu. Wajah Pak Suhun langsung menyambutku di balik pintu. Tubuh tingginya, mata bundarnya. Jantungku sedikit berdesir melihat rambutnya yang selalu klimis turun menutupi dahinya. Ada celah di sisi kanan dahinya, membentuk belahan rambut. Apa aku membangunkanmu? Tanyanya. Oh, tidak, jawabku cepat. Sepertinya karena daging rusa itu, aku memegang tengkukku karena alasan aneh yang keluar dari mulutku. Aku tertegun menyadari ia memegang baju hangat di tangan dan memandangnya bingung. Ingin berjalan-jalan sebentar? Tanya Pak Sung-hun. Tiba-tiba, kenapa? Namun, aku hanya mengambil baju hangatku dan mengikutinya keluar dari rumah melalui pintu depan. Udara sangat dingin, tapi baju hangat membuat kami tetap hangat. Luar rumah. Untuk beberapa saat, kami hanya berjalan menyusuri pinggir hutan tanpa mengatakan apapun. Aku meliriknya canggung. Pak Sung-hun tampak sedang memikirkan sesuatu. Wajah panjangnya tampak tidak nyaman. Sesuatu mengganggu pikiranmu? Tanyaku membuka suara. Pak Suhun memandangku. Kita sudah berjalan hampir 5 menit tanpa berbicara apapun, ucapku memberitahu. Pak Suhun berhenti melangkah dan berdiri menghadapku. Aku menunggu apa yang akan ia katakan. Maaf, tadi sepertinya aku sedikit kelewatan. Ucap Pak Suhun pelan. Ia memintaku keluar di udara dingin untuk mengatakan itu. Kakakku suka mengatakan sesuatu yang aneh. Aku hanya tidak menyukainya, lanjut Pak Sung-hun. Kenapa dia selalu berhasil membuatku merasa bersalah? Seharusnya aku tidak bersifat seperti tadi. Aku juga minta maaf karena tadi sudah membahasnya tanpa bertanya dulu padamu, jelasku. Pak Sung-hun menghembuskan nafas dalam dan menatapku dengan mata bundarnya. Aku harus berkata apa? Ucapnya memulai. Aku agak agresif setelah berburu. Sejujurnya, aku agak khawatir untuk membawamu kemari. Aku tertegun menatap kedua matanya. Dia terlihat sungguh-sungguh dengan ucapannya. Bibirku membentuk senyuman tipis. Sebenarnya Direktur Park sudah menjelaskannya padaku. Ucapku memulai. Bahwa Anda adalah pemburu terbaik di keluarga Park. Pak Sung-hun menahan senyuman. Hanya itu yang benar-benar bisa kulakukan, lanjutnya setengah bergumam. Wush. Aku sedikit terkejut angin dingin berhembus dari dalam hutan. Pak Sung-hun menoleh ke dalam hutan. Sepertinya akan badai, ucapnya. Lalu memandangku. Ayo, kembali ke dalam, ajaknya. Kepalaku mengangguk setuju, lalu bergegas masuk bersamanya. Bulan Februari 2020. Kepalaku menoleh ke ponsel yang berbunyi menandakan sebuah video call masuk. Aku yang sedang mencari sesuatu di meja segera mengambil ponsel. Seulas senyum muncul di wajahku melihat foto Thomas di layar. Ibu jariku menggeser tombol hijau dan menunggu beberapa detik hingga panggilan tersambung. Wajah cerah Thomas muncul di layar ponsel dengan senyumannya. Vivian! Panggilnya. Hai Thomas, balasku. Lalu duduk di kursi dekat jendela untuk mendapatkan cahaya yang pas ke wajahku.
Thomas menyipitkan matanya memperhatikan wajahku. Ada apa? Tanyaku lucu. Apa kau senang berbicara denganku atau kau senang mempersiapkan pernikahanmu? Selidik Thomas. Aku tertawa kecil. I told you Thomas, ini pernikahan yang sudah diatur keluarga, jelasku. Thomas menahan tawa. Lalu bagaimana pria yang akan menikah denganmu? Apakah dia oke? Aksonnya yang lucu membuatku selalu suka mengobrol dengannya. Dia lahir dan besar di Georgetown, namun neneknya orang Ireland. Ketika kecil, dia lebih sering diasuh neneknya. Dari sana aksen lucunya itu datang. Aku berpikir sejenak, mengingat sosok Park Sung Hoon yang kurang dari 2 bulan akan menjadi suamiku. Aku berusaha menemukan kalimat yang pas. Pria yang baik dan tipikal gila kerja, jelasku. Dahi Thomas berkerut. Benarkah? Ya, jawabku lagi. Kenapa kau tidak yakin begitu? Thomas tersenyum. Aku hanya khawatir, ucapnya jujur. Bibirku membentuk senyuman. Oh, kau bisa hadir kan di hari pernikahanku? Tanyaku penuh harap. Ya, tentu, ucap Thomas, namun terdengar sedikit berat. Hyunjin, terdengar suara ibu dari balik pintu. Aku menoleh ke pintu. Thomas, ibuku mencariku, kita lanjutkan nanti ya, pamitku. Thomas tersenyum. Oke, jawabnya. Aku memutuskan panggilan dan segera menghampiri pintu. Wajah ibu tampak sedikit gelisah saat aku membuka pintu. Aku berbicara dengan siapa? Oh, temanku Thomas menghubungiku, jawabku. Kegelisahan di wajah ibu menghilang. Oh, Thomas, ucapnya. Dahiku berkerut. Ibu berpikir aku berbicara dengan siapa, tanyaku. Oh, tidak. Ibu hanya ingin tahu saja, ucap ibu. Ya sudah, istirahatlah lagi. Ibu hendak berbalik. Spontan tanganku menahan tangan ibu. Ia memandangku bingung. Apa ibu berpikir aku berbicara dengan Park Sung Hoon? Tanyaku. Tanpa ibu menjawab, aku sudah bisa membacanya dari raut wajah ibu. Tidak, apa yang kau pikirkan? Kilahnya. Aku menahan tangan ibu agar tidak pergi. Bu, pintaku. Ibu tampak ragu awalnya, lalu melirik ke kanan dan kiri. Kenapa ibu terlihat sangat berhati-hati seperti itu? Kemari, ibu menarikku ke kamarnya. Di kamarnya, aku mengerutkan dahi melihat berkas-berkas yang dikeluarkan ibu dari lemari. Kemari, ibu duduk di pinggir tempat tidurnya. Aku ikut duduk di sebelahnya. Apa itu, Bu? Tanyaku. Ini, kau bisa membacanya. Ibu menyodorkan berkas-berkas itu. Aku mengambil berkas demi berkas dan mulai menelaahnya satu persatu. Ada sebuah salinan koran lama yang memberitakan tentang kematian seorang anak SMP dari sekolah ternama di Seoul. Lalu di berkas lain, ada salinan laporan yang sepertinya milik polisi tentang sebuah kasus bunuh diri yang sudah ditutup. Aku memandang ibu tak mengerti. Tentang apa ini, Bu? Baca ini. Ibu menunjuk sebuah inisial nama dalam salinan berita. Mataku membacanya. P. S. H. Tangan ibu berpindah ke laporan polisi. Saksi bernama, ucapanku terputus mengetahui apa yang berusaha ibu tunjukkan padaku. Park Sung Hoon. Ibu menghembuskan nafas panjang. Berita ini langsung ditutup oleh Presiden Park tak lama setelah terjadi. Karena itu Park Sung Hoon meneruskan sekolah ke Amerika sampai lulus kuliah, jelasnya. Aku berusaha mencerna ucapan ibu. Apa maksud ibu? Pikiranku mulai kacau saat itu. Karena ini Minyo memutuskan membatalkan perjodohan. Dia tahu tentang berita ini, ucap ibu memberitahu. Aku memandang ibu tak mengerti. Tapi, Park Sung Hoon? Hyunjin, kenapa Presiden Park langsung menutup kasus itu jika anaknya hanya saksi? Tanya ibu membuka pikiranku. Aku memikirkan semuanya dengan hati-hati. Maksud ibu, ada kemungkinan Park Sung Hoon yang membunuhnya? Tanyaku tak percaya. Ibu menghela nafas dalam.
Mungkin terdengar mengerikan, tapi Pak Sung Hoon memang memiliki sikap aneh. Kau pasti juga merasakannya kan? Ucapan ibu seperti memutar kembali ingatan tentang sikap Pak Sung Hoon sejak awal sampai terakhir aku mengenalnya. Sayang, kau lama tinggal di Amerika, pasti kau mengerti kan maksud ibu? Tanya ibu. Ini tentang orang-orang yang bisa membunuh orang lain tanpa rasa bersalah. Juga memiliki sikap seperti orang normal untuk mengelabui orang sekitarnya, jelasnya lagi. Kepalaku terasa sakit. Terlalu banyak informasi yang kuterima dalam 1 menit. Tanganku memegang kepalaku. Bu, mintaku untuk berhenti. Ibu menatapku cemas. Aku menghela nafas, lalu bergerak bangkit dengan berkas di tanganku. Aku berusaha keras, tetap waras saat itu. Aku akan mencari tahu lebih banyak tentang ini, ucapku dan bergegas kembali ke kamar. Alhasil, aku jadi tidak nyaman. Mataku melirik berkas di atas meja. Jantungku berdegup kencang memikirkan kemungkinan yang akan kutemui di balik sikap Pak Sung Ho. Untuk lebih meyakinkan diriku, aku sampai mencari tahu lebih banyak tentang berita yang ibuku tunjukkan di internet. Anak laki-laki itu jatuh dari atap sekolah. Satu-satunya orang yang berada bersamanya saat itu adalah seorang murid berinisial PSH. Park Sung Hoon. Semua berita yang kutemukan menyatakan bahwa anak yang mati itu bunuh diri karena tidak sanggup menerima bulian. Tapi kenapa aku merasa tidak nyaman? Ujung jariku mengetuk-ngetuk keyboard laptop yang kugunakan, lalu membuka laman pencarian dan mencari kata kunci psikopat. Dalam sekejap mata, hasil pencarian muncul. Aku membuka beberapa artikel dan membacanya. Seorang ahli psikopat di dunia yang menjadi guru besar di Universitas British Columbia, Vancouver, Kanada, bernama Robert D. Hare, telah melakukan penelitian psikopat sekitar 25 tahun. Ia berpendapat bahwa seorang psikopat selalu membuat kamuflase yang rumit, memutarbalikkan fakta, menebar fitnah, dan kebohongan untuk mendapatkan kepuasan dan keuntungan dirinya sendiri. Dalam kasus kriminal, psikopat dikenali sebagai pembunuh, pemerkosa, dan koruptor. Namun, ini hanyalah 15-20% dari total psikopat. Selebihnya adalah pribadi yang berpenampilan sempurna, pandai bertutur kata, mempesona, mempunyai daya tarik luar biasa dan menyenangkan. Aku tidak tahu sebenarnya apa yang kucari. Tapi aku tidak bisa berhenti membaca tentang itu. Tanganku yang lain tergenggam tak nyaman. Salah satu gejala psikopat yang membuat jantungku semakin berdebar adalah manipulatif dan curang. Psikopat juga sering menunjukkan emosi dramatis walaupun sebenarnya mereka tidak sungguh-sungguh. Mereka juga tidak memiliki tanggapan fisiologis yang secara normal diasosiasikan dengan rasa takut seperti tangan berkeringat, jantung berdebar, mulut kering, tegang, ataupun gemetar. Pengidap psikopat tidak memiliki perasaan tersebut. Karena itu, psikopat seringkali disebut dengan istilah dingin. Aku merasa sesuatu mencelos di dadaku. Mengingat bagaimana Park Sung Hoon selalu berhasil membuatku merasa nyaman dan merasa bersalah di balik ekspresinya yang bisa terlihat dingin dan berubah ramah. Mataku kembali mengambil berkas di sampingku. Tidak perlu diragukan. Dia bahkan tidak berkedip menatap rusa yang menggelepar di tanah. Ucapan Direktur Park Sung Joon kembali terngiang di telingaku. Semuanya terasa masuk akal. Bahkan, tentang kemungkinan Park Sung Hoon yang dituduh membunuh anak yang dibilang bunuh diri itu, jika ditilik sikap agresif seorang psikopat, tidak heran jika dia bisa menjadi pemburu hebat di keluarganya. Tapi, apakah aku bisa mengambil kesimpulan hanya dari semua yang kupikirkan? Setelahnya, aku duduk dengan gelisah di sebuah kafe. Sesekali aku menyisip kopiku.
menghilangkan rasa tidak nyaman dalam pikiranku. Adik ipar, sapa orang yang kutunggu. Spontan aku menoleh dan bergerak bangkit. Direktur Park. Direktur Park Sung Jun tersenyum. Duduklah, ucapnya, dan bergerak duduk di hadapanku. Aku kembali duduk dengan perasaan tidak nyaman. Direktur Park Sung Jun memanggil pelayan dan memesan minumannya. Lalu pembicaraan kami dimulai. Apa yang membuatmu menghubungiku? Aku merasa terhormat tiba-tiba dihubungi olehmu. Bibirku membentuk senyuman tipis. Sebelumnya saya berterima kasih Anda bersedia datang. Ucapku memulai. Tidak masalah. Tidak begitu banyak pekerjaan hari ini. Jawab Direktur Park Sung Jun santai. Meskipun ragu, aku mengeluarkan berkas berisi salinan berita yang diberikan ibuku. Juga menyodorkannya kepada Direktur Park Sung Jun. Hah? Apa ini? Tanya Direktur Park Sung Jun sembari mengambil berkas itu dan membacanya. Saya mendapatkan ini dan mengetahui bahwa ini berhubungan dengan Direktur Park Sung Hoon. Ucapku menjelaskan. Wajah Direktur Park Sung Jun berubah kaget dan menatapku. Dari mana kau mendapatkan ini? Tanyanya. Di internet juga banyak yang membahas tentang ini, jawabku. Tidak ingin benar-benar menjawab bahwa ibukulah yang mencari tahu tentang itu. Direktur Park Sung Jun memandang kertas itu dan menghembuskan napas panjang. Lalu mengembalikannya padaku. Ketika itu terlalu banyak rumor yang tersebar. Salah satunya adalah Sung Hoon sengaja mendorong temannya itu dari atap. Ucapnya memulai. Ia menatapku dengan mata lembutnya. Tapi aku percaya adikku tidak mungkin melakukan itu. Sampai sekarang, aku selalu percaya dia tidak melakukannya. Jelasnya. Dia benar-benar seorang kakak yang baik. Ketika itu, aku juga tidak begitu paham kenapa ayah langsung melakukannya. Ucap Direktur Park Sung Jun. Wajar saja, ketika itu dia juga pasti masih remaja. Tapi setelah aku dewasa, aku mengetahui bahwa ayahku lebih peduli pada bisnisnya daripada kami anak-anaknya. Lanjutnya berat. Mungkin karena itu, agar tidak memperluas rumor yang beredar, ayah langsung mengirimkan Sung Hoon ke Amerika. Sejujurnya, aku sangat paham apa yang disampaikannya. Jika mengingat keluargaku, aku tahu bahwa keluarga pengusaha semuanya hampir sama. Direktur Park Sung Jun menatapku khawatir. Aku tahu, pasti kau terkejut, ucapnya. Tapi, ku harap kau tidak terpengaruh dengan berita ini. Ya, pintanya. Aku tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Apakah aku bisa? Seorang pelayan yang tadi mencatat pesanan Direktur Park Sung Jun datang membawa secangkir latte. Ia terlihat masih sangat muda, sepertinya karyawan paruh waktu. Selamat menikmati, ucapnya sopan sembari membungkuk. Direktur Park Sung Jun menatapku hangat. Maaf, mungkin aku terdengar egois karena mengatakan ini. Tapi sebagai kakak, aku ingin menyampaikan ini padamu. Ia memulai dengan nada berat. Kuharap kau tidak berpikir untuk membatalkan perjodohan kalian. Karena jika hal itu terjadi, ia tampak berat melanjutkan. Mungkin akan menyalahkan Sung Hoon penuh dan mengeluarkannya dari perusahaan. Ucapan Direktur Park Sung Jun membuatku tertegun. Jika rumor itu benar, belum tentu Park Sung Hoon masih melakukan sesuatu yang buruk. Dan jika rumor itu tidak benar, akan sangat tidak adil jika hal itu terjadi. Aku merasakan hidup dalam pengasingan keluargaku selama belasan tahun. Aku sangat tahu bagaimana rasanya. Park Sung Hoon mendedikasikan hidupnya untuk perusahaan yang telah dibangun ayahnya dan akan terbuang hanya karena dia gagal mempertahankan perjodohan. Bagiku yang seorang perempuan, aku hanya akan kembali ke Georgetown. Tapi bagi seorang pria sepertinya, harga dirinya mungkin akan sangat terluka. Sudah berhari-hari,
aku tidak mendengar kabar dari Pak Suhun. Hingga aku mendapatkan pemberitahuan dari kakek bahwa aku akan secara resmi diperkenalkan sebagai tunangannya sekaligus mengumumkan tanggal pernikahan kami. Aku hanya terdiam memandangi gaun indah dari desainer ternama Korea yang dikirimkan dari keluarga Park sebagai hadiah untukku. Gaun model Sabrina berwarna marun yang nantinya akan memperlihatkan bahuku. Ibu terlihat sangat berat di sebelahku, lalu memandangku. Kau tetap akan menikahinya? Aku sendiri tidak tahu apa yang ingin kulakukan. Tentu saja aku juga ingin kabur seperti Min-young. Tapi, apa aku bisa hidup tenang mengetahui Park Sung-hoon bisa saja diasingkan keluarganya? Atau menikah dengannya, aku bisa mendapatkan hak seperti sepupuku yang lain. Sampai sini dulu ya, kita jumpa di part selanjutnya. Selamat tidur!